Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menggelar sidang kasus korupsi ex-Dirut PT Pertamina, Karen Agustiawan. Sidang hari ini mendengar kesaksian Wakil Presiden ke-10 dan 12 yakni Yusuf Kala sebagai saksi meringankan terdakwa Karen. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala hadir sebagai saksi yang meringankan terdakwa Karen dalam sidang di PN Tipikor pada Kamis 16 Mei. Dalam persidangan, JK mengatakan pemerintah hanya mengurus soal kebijakan, bukan menangani hal teknis pembelian gas. JK turut mengungkit kebijakan Presiden Joko Widodo dalam memenuhi kebutuhan energi Indonesia, seperti membeli gas dari Cina. JK mengaku bingung soal penetapan Karen sebagai terdakwa. Kebijakannya kita susun dan kita tahu juga itu jangka panjang. Dan karena itulah maka harus disimbangkan antara kebutuhan dan supply. Karena itu perlu tambahan dari luar. Karena kita punya produksi juga diimpor sebagian besarnya. Diekspor, maaf. Lah iya, kalau dirut satu perusahaan berbuat sesuai dengan pandangannya bisnis itu, dan ini untung ini bisnis ini, hanya ruginya 2 tahun. Semua jalannya sporadis. Sementara itu menurut Karen, ia hanya menjalankan tugasnya untuk memenuhi kebutuhan energi domestik lebih dari 30% sesuai Perpres nomor 5 tahun 2006. Kan mengharapkan ini adalah pengadilan yang seadil-adilnya sesuai dengan fakta. Nah, itu saja yang saya ingin hadirkan Pak JK itu, karena beliau kan yang terlibat di Perpres ya 2006 tadi kan yang bilang bahwa harus lebih banyak menggunakan gas, dan itu yang memang kita lakukan gitu loh. Tadinya kan untuk kilang. Jadi kilang kita tadinya ada surat terakhir dari Direktur Pengolahan bahwa membutuhkan 400 mm. Nah, sekitar 400 mm itu sebetulnya 2 kali apa yang kita pesan, 3 MPTA, tapi kita cuma pesan 1,5. Nah, kan tadi LKPP juga udah menyebutkan tendernya berlarut-larut. Nah, itu tidak terjadi. Tadi Pak JK sudah menyampaikan bahwa Pertamina itu adalah entitas bisnis. Jadi kalau misalnya belum digunakan ya boleh diperdagangkan gitu loh. Jadi dan pengadaannya pun bukan pengadaan seperti pengadaan di lembaga atau di departemen atau di kementerian. Diketahui Karen didakwa membeli LNG tidak sesuai prosedur yang berlaku ke perusahaan kilang CCL asal Amerika Serikat dalam pengadaan tahun 2011 hingga 2021. Atas tindakannya, Indonesia mengalami kerugian senilai 1,13 miliar US dollar atau sebesar 1,79 triliun rupiah. Selain Karen, pihak lain yang diduga korupsi diantaranya ex-senior Vice President Gas and Power PT Pertamina, Yeni Andayani, dan Direktur Gas PT Pertamina, Hari Karyuliarto. Sidang akan dilanjutkan pada Senin 20 Mei untuk pemeriksaan terhadap terdakwa Karen. Dari Jakarta, Syahriza Zanski, Laksana, iNews melaporkan.